Untuk memulai presentasi kali ini, sebelum menyampaikan materi, kami akan memberitahukan beberapa topik terkait yang akan kami bahas sebagai bahan materi untuk presentasi kali ini. Discussion topic for one, this is problem definition. 2. Internal business problems. 3. External business problems. 4. Case study. Nah, di sini kami akan membahas mengenai apa saja topik pada materi kali ini, yaitu diantaranya ada pertama, definisi masalah, yang kedua yaitu masalah internal dalam bisnis, yang ketiga masalah eksternal dalam bisnis, dan yang terakhir yaitu ada studi kasus. Next. Pada slide pertama ini kami akan membahas mengenai materi problem definition, yaitu tentang definisi masalah. The problem is an obstacle or problem that must be solved. In other words, the problem is a gap between reality and something that expected well. Baik. Nah, untuk selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai definisi masalah. Masalah adalah hambatan atau masalah yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan sesuatu yang diharapkan dengan baik. Next. Problem definition for the following is the definition of the problem according to several experts and Indonesian dictionaries. 1. According to the PPI dictionary, a problem is something that must be solved. 2. According to Sugiono, 2009, 52, the problem is defined as a deviation between what should be and what actually happened, between theory and practice, between rules and implementation, and between plans and implementers. Definisi masalah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada menurut beberapa para ahli dan yang kedua yaitu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, untuk menurut Kamus Bahasa Indonesia, untuk Kamus KBBI, yaitu masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, yaitu kami mengambil dari penelitian Sugiono 2009, 52. Nah, di mana menurutnya masalah ini didefinisikan sebagai penyimpangan antara apa yang
seharusnya ada dan apa yang seharusnya terjadi antara teori dan praktik, antara aturan dan pelaksanaan, ataupun antara rencana dan juga pelaksanaan. The problem are divided into two: external business problem, internal business problem. Two, internal business problem. Internal business problem or problem that arise or come from with, alter with, enslave or win the organization. Factor in the agreement of internal conflict within the company. Mustarding and miscommunication, lack of justice from the leader, inadequate leadership system, low quality perform, unprofessional and no boundaries between personal and work matter, lack of boarding and conventive. Faktor penyebab masalah dibagi menjadi dua: masalah eksternal bisnis dan masalah internal bisnis. Masalah internal bisnis adalah masalah yang timbul atau berasal dari dalam, baik di dalam diri sendiri maupun di dalam organisasi. Faktor terjadinya konflik perusahaan, kesalahpahaman dan miskomunikasi, kurangnya keadilan dari pemimpin. Terus ada juga sistem kepemimpinan yang tidak memadai. Selanjutnya, perform berkualitas rendah, tidak profesional, dan tidak ada batasan antara urusan pribadi dan pekerjaan. Dan yang terakhir, ada juga kurangnya ikatan dan kekompakan dalam sebuah tim bekerja. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulistiananda Eka Putri, NIM 172, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai grouping of internal conflict problem atau pengelompokan masalah konflik internal. Yang pertama ada personal conflict. As the name suggests, personal conflict is a problem that occur between individual and other individual in a company. Yang kedua ada intragroup conflict. Intragroup conflict occur between individual and group. Yang ketiga ada intergroup conflict. Namely, intergroup conflict where problem occur in group with group, division with division, or team with team. Baik, yang pertama ada konflik personal. Konflik personal ini biasanya terjadi antar individu satu dengan individu lainnya. Biasanya juga terjadi karena ketidakcocokan atau personalitas masing-masing. Selain itu, konflik ini juga terjadi karena adanya rivalitas kerja, terus miskomunikasi dan juga kepemimpinan yang buruk. Seperti halnya ketika karyawan A tidak menyukai gaya kepemimpinan karyawan atasannya. Untuk yang kedua ini ada konflik intragroup atau konflik intrakelompok. Konflik ini secara sederhana biasanya terjadi karena seseorang dengan kelompok atau divisi lainnya. Bisa juga terjadi karena faktor senioritas, posisi jabatan, dan keterbatasan untuk menyampaikan suatu pendapat. Dan yang terakhir atau yang ketiga ini ada konflik intergroup. Konflik ini biasanya terjadi antar divisi dengan divisi yang ada dalam suatu perusahaan atau suatu kelompok. Konflik ini juga biasanya terjadi karena adanya rivalitas atau miskomunikasi. External business problem atau masalah eksternal dalam bisnis.
External problem are problem that arise from outside the company. Masalah eksternal ini adalah yang timbul dari luar perusahaan. Untuk selanjutnya ada external factor in business atau faktor eksternal dalam suatu bisnis. Yang pertama ada faktor ekonomi. The economic factor of the country or where we do business is a very important factor for a business of international class. Faktor eksternal dalam bisnis. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi dari negara atau tempat kita melakukan bisnis menjadi faktor yang sangat penting ataupun utama. Sementara untuk bisnis atau usaha sekelas internasional, Anda harus memperhatikan kondisi dan keadaan dari ekonomi global. Kita tahu bahwa konsumsi dipengaruhi oleh kekayaan penduduk dan pelaku bisnis harus merencanakannya secara tepat. External factors in business. For B, social beliefs and attitudes. Society enforces beliefs, attitudes, and lifestyles adopted by the surrounding environment. These attitudes often change as people seek to accommodate the demands placed on them by the world around them. Nah, di sini dijelaskan bahwa masyarakat akan cenderung memaksakan suatu keyakinan, sikap, dan juga gaya hidup yang dianut dalam lingkungan sekitar mereka. Nah, sikap ini akan dapat berubah, di mana ketika ada seorang yang mampu mengakomodasikan suatu tuntunan yang diberikan dari dunia di sekitar mereka. Karena adanya tuntutan peran tersebut, maka perubahan pada sikap seseorang lebih sering terjadi. Maksud dari pernyataan tadi adalah manusia ditakdirkan untuk merespon rangsangan yang berbeda dengan cara yang unik, yaitu entah itu melalui budaya yang unik, keluarga, pendidikan, atau agama. Kita juga dilatih untuk bereaksi positif terhadap hal-hal tertentu dan negatif terhadap orang lain. Seperti yang mereka lakukan yaitu permintaan akan gaya pakaian, perangkat teknologi, aktivitas rekreasi, dan produk atau layanan lain meningkat, sementara permintaan akan alternatif lain memudar. Next. External factor in business for C. Politics factors. Politic factors include legal and regulatory issues that control individual industries and business. Nah, di sini dijelaskan bahwa suatu faktor politik disebabkan adanya peraturan dan juga hukum yang mengendalikan suatu industri Dan juga bisnis individu. Nah, dalam faktor politik ini juga ada beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan di sini, yaitu termasuk adanya keputusan fair trade, undang-undang anti monopoli, pajak, upah, dan kegiatan pemerintah lainnya yang dirancang untuk melindungi kelas yang berbeda dalam masyarakat. D. Technology. The best companies stay on top of technological changes and use them to get more jobs done in a shorter period of time. Sini jelaskan bahwa suatu perusahaan yang terbaik yaitu perusahaan yang tetap mengikuti perkembangan suatu teknologi, di mana nanti akan menciptakan suatu produk yang banyak dengan waktu yang relatif lebih singkat. Juga tetap berada di atas perkembangan teknologi dengan menggunakannya untuk banyak pekerjaan, dan pemasar harus menyadari perubahan yang mungkin mempengaruhi bisnis dan juga industri. Mereka perangkat strategi dan teknik yang baru dapat membantu bisnis tetap berada di depan persaingan dan menghindari keusangan. Dalam hal ini, teknologi pun membaik dalam tingkat eksponensial. Next. Examples of external problems.
For one, like a copy of a product. Two, competitors who come at with no common sense. Three, cultural influence. Four, natural disasters and war. Berikut ini yaitu dijelaskan mengenai contoh permasalahan eksternal dalam bisnis. Yaitu yang pertama, ada menyalin atau meniru suatu produk dari perusahaan lain. Kedua, yaitu persaingan yang bersaing tanpa akal sehat. Yang ketiga, yaitu faktor budaya. Yang keempat, adanya bencana alam dan juga perang. Kesalahan eksternal pada nomor 1 yaitu meniru atau mengenalin suatu produk dari perusahaan lain. Bisa disebut juga plagiarisme yang seringkali dikonotasikan hanya sebagai pelanggaran etika, bukan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Namun komunitas hukum yang melawan perbuatan hukum dapat dimasukkan ke dalam beberapa macam, dan dalam konteks ini perbuatan melawan hukum pidana atau adalah yang paling relevan, yaitu untuk dikaitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sudah mengaturnya secara jelas. Dan menurut undang-undang ini, hak cipta atau copyright adalah hak eksklusif tercipta yang timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan eksklusif. Dan hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pembuat atau penerima hak cipta tersebut. Apabila ada orang lain yang ingin memanfaatkan ciptaan dari orang ini, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau penerima hak cipta tadi. Sedangkan hak cipta sendiri adalah salah satu hak intelektual atau hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan secara otomatis melalui prosedur pendaftaran atau permintaan. Hal ini akan langsung diberikan oleh negara. Dan kebijakan ini semata-mata demi kepentingan praktis, yaitu agar memudahkan setiap pencipta mendapatkan perlindungan, mengingat sedemikian banyak ciptaan yang dihasilkan setiap hari baik di bidang ilmu pengetahuan dan maupun sastra. Pendaftarannya sendiri sebenarnya hanya diperuntukkan untuk menjamin perlindungan, sehingga mempermudah proses pembuktian khususnya ketika terjadi masalah kita di kemudian hari, yaitu untuk suatu permasalahan. Mengenai masalah persaingan, yaitu semua orang pasti tahu bahwa bisnis yang kita jalankan atau Anda jalankan pastinya tidak akan terlepas dari apa yang namanya persaingan, dimana bahkan ada kalanya orang-orang berpikiran sempit bisa melakukan cara-cara curang atau menghalalkan berbagai cara licik untuk bisa memenangkan persaingan. Nah, persaingan tersebut disebut sebagai persaingan tanpa akal yang sehat. Selain itu, hal tersebut dapat menimbulkan masalah dan juga kerugian bagi diri sendiri dan juga orang lain. Biasanya ada efek-efek negatif yang bisa timbul dari persaingan tidak sehat tersebut, yaitu dengan cara-cara yang licik bisa menjadi pembunuhan karakter, bahkan bisa mengakibatkan resiko tinggi yang mengancam kesehatan Anda, bahkan nyawa Anda. Pengaruh budaya, yaitu biasanya dari pencapaian suatu proyek karena aspek budaya yang mencerminkan cara berpikir dan bertindak masyarakat. Dalam hal ini yang mempengaruhi yaitu sumber daya manusia dalam definisi tindakan korporasi dan dalam keputusan tentang strategi yang akan diambil dalam hal produk dan juga pasar. Register sosial dan budaya yang harus diikuti perusahaan untuk mempertahankan penerimaan dan persetujuannya di pasar. Pengaruh budaya juga merupakan wujud nyata adanya keberagaman budaya dalam menimbulkan berbagai masalah yang dapat
mengancam persatuan dan juga kesatuan bangsa. Antara lain yaitu sebagai berikut: terjadinya konflik, disintegrasi atau perpecahan, masalah hubungan dengan penduduk mendatang atau pendatang, kecemburuan sosial terhadap kelompok lain, dan juga jurang pemisah yang mencolok. Sedangkan untuk bencana alam, yaitu bencana alam adanya suatu kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam ataupun perang yang pernah terjadi, dan itu akan memberikan kerugian bagi perusahaan atau para pebisnis akibat dari adanya kerusakan pada perusahaan mereka. Case study internal business problem. Terkait in domestic violence case, these three vestibular business have to bankrupt. Studi kasus masalah internal bisnis, yaitu tercatat dalam kasus KDRT 3 bisnis vestibular terancam bangkrut. Yang pertama ada culinary business atau Rajasai, the CICP menu which are currently booming makes Rizky Bilar not want to miss opening a restaurant with this menu. Now Rizky Bilar restaurant in danger of going out of business in the internet of the problem that befell him. Yang pertama ada bisnis kuliner yaitu Rajasai Sapi, dan itu menunya booming di kalangan remaja dan Rizky Bilar tidak tertinggal untuk melakukan bisnis tersebut. Tetapi dengan adanya berita bahwa dia terseret KDRT, bisnis tersebut terancam bangkrut. Yang kedua ada Leslar Entertainment, this digital business which was designed by Rizky Bilar with his wife Lesti Kejora is now they have stopped uploading content since the alleged case of domestic violence emerged. In fact, this business husband sent to were not married. His YouTube channel already has 1 million subscribers. Yang kedua ada Leslar Entertainment. Bisnis digital ini yang dirancang oleh Rizky Bilar dengan istrinya Lesti Kejora diketahui berhenti mengunggah konten sejak dugaan kekerasan dalam rumah tangganya muncul. Padahal bisnis tersebut sudah dirancangnya bahkan sebelum menikah. Nah, saluran YouTube-nya sudah memiliki 1,40 juta pelanggan. Dan yang ketiga, Leslar Metaverse Crypto Coin. Having been madly launched by artist Rizky Bilar and Lesti Kejora also launched the Leslar Metaverse Crypto Coin in March 2022. The crypto coin Leslar Verse has started the working since the end of last September since the case of alleged domestic violence emerged. Yang ketiga ada koin kripto Leslar Metaverse. Setelah diluncurkan secara luas oleh para artis, Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga meluncurkan Leslar Metaverse Crypto Coin pada Maret 2022. Koin kripto tersebut mulai melemah sejak akhir September lalu, sejak kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangganya mencuat. Case study external business problem. Fighting market with giant companies, thousands of broken chicken farmer, yaitu bersaing dengan ribuan pasar perusahaan besar. Ribuan peternak ayam mengalami kebangkrutan atau kerugian. Independent chicken farmer complain about the large number of interrogator or giant companies entering the traditional market. The giant companies
company sells its product at very cheap price so that independent farmers lose competitive and are forced to go out of business. The informant said that the large companies have supply chain from an upstream to downstream, such as PT Java Comfort Indonesia Tbk and PT Charan Pokphand Indonesia Tbk. As a result, they can control price in the market. The informant said that the oversupply market condition result in the price of chicken falling at the farmer level. SMIS independent breeders cannot join the conventional business partnership of an integrated company. The reason is the these independent breeds cannot meet the requirement because they have small land and capacities. Peternak ayam mengeluhkan banyaknya integrator atau perusahaan raksasa yang masuk ke pasar tradisional. Perusahaan raksasa tersebut menjual produknya dengan harga yang sangat murah, sehingga petani mandiri kehilangan daya saing dan terpaksa gulung tikar. Informan juga mengatakan bahwa perusahaan besar memiliki rantai pasok dari hulu ke hilir seperti PT Java Comfort Indonesia Tbk dan PT Charan Pokphand Indonesia Tbk. Alhasil, mereka bisa mengendalikan harga di pasar. Informan mengatakan kondisi pasar yang oversupply dengan daging ayam mengakibatkan turunnya harga ayam di tingkat peternak. Peternak mandiri UMKM tidak dapat bergabung dengan kemitraan bisnis konvensional dari perusahaan terpadu. Pasalnya, peternak ayam mandiri tidak bisa memenuhi persyaratan karena memiliki kapasitas lahan dan kandang yang kecil. Dan pemasar harus menyadari perubahan yang mungkin mempengaruhi bisnis dan juga industri. Mereka perangkat strategi dan teknik yang apa ya? Kayak speaker dulu sih, ketok juga tetap berada di atas perubahan teknologi dengan Yang pertama ada bisnis kuliner yaitu Raja Sei Sapi. Individual and group. Yang ketiga ada intergroup conflict. Namely intergroup conflict where problem